Oke, alasan yang pertama, kejujuran yang spesifik. Tetapi sebelumnya, saya mohon maaf ya, di konten ini saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya tidak menyinggung kodrat seorang pria karena saya pun seorang pria. Ini realita yang terjadi dalam perjalanan hidup saya dan saya menuangkannya dalam sebuah tontonan konten. Jika kalian merasa bermanfaat, silakan. Up to you. Merefleksi diri dan dipakai. Tetapi jika kalian merasa tidak bermanfaat, silakan diabaikan. Tetapi harapan saya semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kejujuran alasan yang pertama, kejujuran yang spesifik. Apa itu kejujuran yang spesifik? Sadar ataupun tidak, banyak para suami yang belum jujur pada sang istri. Inilah realita yang sementara terjadi. Inilah gejolak yang sementara terjadi, men. Ya. Dan di alasan pertama ini saya bakal membongkar tuntas kejujuran apa saja yang masih dirahasiakan oleh para suami. Bahkan rahasia itu masih disembunyikan secara rapi dan indah sampai hari ini. Ya, kejujuran apa saja? Yang pertama, kejujuran tentang masa lalunya. Ya, hanya suami idaman, hanya sedikit pria yang berani untuk menceritakan detil per detil, sicuil per sicuil tentang kehidupan masa lalunya. Ya. Yang kedua, ya saya tidak perlu harus membahasnya, menjelaskannya lebih dalam, ya, lebih dalam. Yang kedua, ya, kejujuran tentang pekerjaan, ya. Contohnya, ketika sang pria, sang suami pulang tidak tepat waktu, ya, atau pulang sudah tengah malam, larut malam. Alasan klasik yang sering dibuat oleh pria-pria, suami-suami adalah lembur, ya, bertemu dengan kliennya dan lain-lain sebagainya. Ya, pertanyaan saya, sudah jujur ke Anda, kepada istri Anda? Yang ketiga, kejujuran yang ketiga, kejujuran tentang hatinya. Berbicara hati identik dengan cinta. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, sudah yakinkah Anda? Sudah yakinkah Anda ketika Anda mempersunting wanita yang hari ini menjadi istri Anda, yang hari ini setia menemani Anda, sudah yakinkah Anda bahwa pernikahan Anda itu didasari atas karena Anda mencintai istri Anda? Atau sebaliknya? Ya, cukup Anda yang tahu. Ya, cukup Anda yang tahu. Sudah saya katakan, saya tidak perlu harus menjelaskannya lebih dalam. Ya, konten ini sebagai bahan perenungan untuk kita merefleksi diri, men. Ya, alasan inilah yang membuat kehidupan rumah tangga itu berada di titik keterpurukan yang paling bawah, yang dimana terkadang kita merasa untuk tidak mau melanjutkan hidup ini. Ya, sekali lagi saya mengalaminya dan saya menuangkannya dalam tontonan sebuah konten. Ya, oke, itu alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua. Ya, alasan yang kedua. Oke, kita lihat alasannya yang kedua. Ya, santai-santai saja. Ya, dan harapan saya, ya, jika teman-teman, jika kalian ingin bertanya, ya, ingin kita sharing bersama, silakan bertanya di link komentar yang ada. Ya, mari kita saling berbagi pengalaman, kita saling berbagi perjalanan hidup sehingga step by step, ya, kita menuju ke arah yang lebih baik. Oke, alasan yang kedua, ya, istri tidak mendapat tempat selayaknya dalam hidup rumah tangga. Sekali lagi, istri tidak mendapat tempat selayaknya dalam hidup sebuah rumah tangga. Ya, banyak para suami yang tidak menempatkan sang istri pada ruang dan waktu yang sebenarnya. Ya, banyak para suami yang tidak menempatkan sang istri pada tempat dan ruang
yang sebenarnya. Ya, inilah alasannya. Alasan di mana ya, yang dimana keterpurukan dalam rumah tangga Anda itu terus ada. Ya, alasan yang dimana bisnis Anda, usaha Anda ketika udah mencapai pada titik yang paling atas, tiba-tiba harus bangkrut dan lain-lain sebagainya. Alasan yang dimana ya, keuangan Anda yang mungkin Anda merasakan bahwa penghasilan Anda, pemasukan Anda begitu besar, tetapi tiba-tiba kok pengeluarannya juga cukup besar. Alasan yang inilah yang menjawab. Alasan ini yang menjawab ya keterpurukan itu. Istri tidak mendapat tempat yang layak dalam kehidupan rumah tangga. Artinya bahwa suami-suami, pria-pria, ya, kita tidak menempatkan istri pada tempat dan ruang yang sebenarnya. Ya, banyak lelaki ya mungkin tidak bagi Anda. Ya, sekali lagi saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini ya. Banyak lelaki yang menjadikan kaum Hawa, menjadikan wanita sebagai pelampiasan, ya, pelampiasan hawa nafsunya, sebagai pelampiasan masa lalunya, sebagai pelampiasan kegagalan bisnisnya, sebagai pelampiasan karirnya dan lain-lain sebagainya. Ya, tanpa kita para lelaki, para pria merefleksi diri, ya, ketika ada masalah dalam rumah tangga, ya terkadang istri sebagai tumbal kesalahan, istri sebagai imbas dari kesalahannya tanpa kita merefleksi diri, ya. Dan ini alasan yang kedua yang dimana bisnis Anda hancur, bisnis Anda bangkrut, karir Anda yang sudah Anda bangun bertahun-tahun tidak mendapatkan tempat yang layak di perusahaan Anda, di kantor Anda dan lain-lain sebagainya. Ya, perlu diketahui bahwa Tuhan dan alam raya, ya, Tuhan dan alam raya memberikan istri kepada kita adalah sebuah anugerah yang besar. Dan perlu diketahui bahwa istri itu ya salah satu sumber rezeki dalam sebuah rumah tangga. Ya, mulai hari ini tempatkanlah istri Anda pada tempat dan ruang yang sebenarnya. Ya, jika hari-hari kemarin, masa lalu, ya kita kurang menempatkan istri pada tempat dan ruang yang sebenarnya, mulai hari ini tempatkanlah istri, ya tempatkanlah istri pada ruang dan tempat yang sebenarnya. Ya, saya tidak harus bertele-tele di sini, ya. Saya sedikit untuk meredam penjelasan ini, ya. Saya membutuhkan komentar teman-teman, komentar kalian semuanya di dalam konten ini. Oke, kita lanjut. Alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, istri tidak terlibat dalam planning masa depan. Lebih spesifikasinya tentang hal keuangan. Ya, istri tidak terlibat dalam planning masa depan. Ya, inilah faktanya, bro. Untuk para suami, Anda mau menyangkalinya, tetapi inilah realitanya. Mengapa? Ya, terkadang kita suami, ya, karena identitas kita harus kita mencari nafkah, ya, terkadang kita mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan istri kita. Ya, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, ya, terkadang kita membuat planning tanpa melibatkan istri kita. Ya, sedikit ulasan tentang pengalamannya saya seperti itu, ya, dan hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dan bisnis saya, hidup kami hancur-hancuran,
rumah tangga kami berada dalam titik yang paling bawah, ya, di mana ketika keterpurukan dalam rumah tangga itu maka anak-anak menjadi korban dan lain-lain sebagainya, ya. Anak-anak menjadi korban perhatian, korban kasih sayang, korban kebutuhannya mereka, ya. Jadi kita mau mengakuinya atau tidak, tapi ini alasan yang ketiga yang membuktikan, ya, salah satu alasan yang ketiga ini membuktikan bahwa yang membuat keterpurukan dalam hidup rumah tangga itu salah satunya kita tidak melibatkan istri dalam planning kita, ya. Terkadang ketika kita para lelaki, ya, kita ada kebutuhan yang harus kita kita punya saat itu, kita miliki saat itu, kita beli saat itu. Terkadang kita secara otomatis, secara spontanitas kita langsung membelinya tanpa melibatkan sang istri, ya. Dan juga lain-lain sebagainya, ya. Saya sudah bilang di awal bahwa saya tidak perlu harus menjelaskannya lebih dalam. Saya sedikit meredam untuk saya membutuhkan feedbacknya teman-teman. Saya membutuhkan feedbacknya kalian semua di dalam konten ini. Ya, mari, ya. Jika kalian merasa bermanfaat, saya tunggu feedbacknya kalian lewat kolom komentar. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling sharing, ya, kita saling belajar, ya. Sekiranya seperti yang saya katakan di awal bahwa sekiranya step by step, ya, kita mengalami perubahan di dalam kehidupan rumah tangga kita, apalagi bagi para suami, para lelaki, sekiranya, ya, kita mengalami perubahan di dalam cara berpikir kita, cara kita mencintai istri kita, cara kita memberi perhatian kepada istri kita, ya, cara kita memposisikan istri dalam rumah tangga, ya. Ya, alasan yang kedua dan alasan yang ketiga ini, ya, alasan yang sangat-sangat dasar, alasan yang sangat-sangat penting. Dua alasan ini yang menyebabkan keterpurukan dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kita para suami, para lelaki tidak memposisikan istri pada ruang dan waktu yang sebenarnya, dan kita mengambil keputusan yang tidak melibatkan istri, ya. Begitu egoisnya kita, ya, begitu egoisnya kita, ya. Oke, saya tidak perlu harus bertele-tele di dalam konten ini. Saya menunggu feedback Anda, komentar Anda, ya. Oke, sekiranya lewat konten yang singkat ini mampu menjadi pelajaran yang berharga buat saya dan teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa. Salam sukses.